jadi guru teacher entrepreneur itu bagaimana dia untuk pembelajaran digital itu bisa menyenangkan anak-anak kita, ya, bukan untuk hanya sekedar memenuhi kurikulum secara standar isi aja, materi itu saja. Bagaimana menciptakan digitalisasi dalam proses kegiatan belajar yang menarik anak-anak siswa dengan tingkat jenjang mereka. Bagaimana jenjang AUTK itu, bagaimana jenjang SD, kelas rendah, kelas tinggi, SMP. Nah itu bisa kita ukur, bisa kita ciptakan sistem digitalisasi yang bisa menyenangkan. Untuk ini banyak kendala-kendalanya, banyak hambatan-hambatannya, banyak kekurangan-kekurangan. Itu memang tantangan untuk mencapai suatu kemajuan. Tapi lagi ingat, ini tidak akan menjawab keseluruhan apa yang kita inginkan pada kegiatan ini. Saya pikir ini harus secara berkala, terus-menerus. Bagaimana memformulakan sebuah digitalisasi pembelajaran agar efektif dan berguna bagi para guru-guru kita, para anak-anak didik kita nanti ke depan. Saya sangat berharap ke depan tidak hanya terbatas pada Zoom meeting atau ruang dan waktu ini, kita diskusikan untuk membuat sistem pembelajaran yang lebih efektif, lebih baik, lebih berguna gitu, kemanfaatannya bagi dunia Terima pendidikan. kasih kepada Bapak Edi Supriyadi MPD atas penyampaian pola dan kebijakan pemerintah pada saat ini, yaitu pendidikan di mana kita menggunakan sistem daring dikarenakan virus ini. Ya, dengan begitu sebagai guru kita harus mengoptimalkan teknologi kita biar penyampaian informasi yang diterima oleh siswa menjadi lebih mudah dipahami. Terlepas demikian, Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin, salah satunya ialah mengikuti pelatihan ini. Terkait dengan teknologi pembelajaran, ya saya rasa semua guru ya sudah mencoba untuk mencari mana sih media yang paling tepat digunakan untuk materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada peserta didik. Rumusnya sih memang nggak ada teknologi ataupun media yang berlaku semuanya bisa efektif digunakan untuk semua mata pelajaran. Nggak ada sih ya. Dan kendala daring seperti yang sudah Pak Edi sebutkan tadi, memang terkadang kita sebagai guru, sebagai pendidik itu juga membutuhkan media lain juga untuk menilai mana sih kegiatan yang bisa kita nilai dengan menggunakan media WhatsApp misalnya, atau mana sih kegiatan yang bisa kita gunakan untuk menilai kegiatan yang sifatnya afektif, apakah bisa dengan menggunakan basisnya Google Form. Nah ini hanya sekedar sharing saja, dan ini juga bukan, kalau tadi Bu Adef bilang kan memang kita mentargetkan ada luaran berupa sertifikat 64 JP yang terdiri dari teori dan praktek. Ada unit bisnis dan penerbitan. Nah, jadi penerbitan ini sebenarnya sangat memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa menulis, gitu ya. Jadi kami nanti akan ada program-program terkait dengan menulis. Jadi bisa menulis yang bersama, kemudian juga bisa menulis sendiri, gitu ya. Jadi di dalam kegiatannya unit bisnis itu sudah ada menghasilkan karya tulis dari guru SMP 1 Simpang Katis, kemudian ada juga yang dari dosen bersama mahasiswa, kemudian yang terakhir adalah dari mahasiswa yang menghasilkan buku. Nah, Bapak Ibu, kami juga menyampaikan bahwa kami sangat senang sekali jika nanti Bapak Ibu bisa berkontribusi dalam menulis dan diterbitkan di Unmul Bubble Press. Entrepreneur itu apa? Intinya adalah guru yang memiliki jiwa kewirausahaan. Demikian. Nah, apa saja yang bisa kita besarkan potensinya dari seorang guru? Itu tentu saja baik di dalam karirnya, kemudian selain karirnya, yaitu juga tentu saja di dalam pembelajaran. Mengapa karakter ini masuk ke dalam pembelajaran maupun masuk ke dalam karir sendiri? Yaitu kita bisa lihat
di dalam ini ya, kenaikan pangkat itu masih rendah. Nah, mengapa demikian? Karena biasanya alasannya itu adalah terlalu banyak rutinitas yang dilakukan di dalam pembelajaran. Ini tidak saja dialami oleh Bapak Ibu, akan tetapi juga kami. Ya, jadi kami pun bahkan itu semua kegiatan itu harus dilakukan per semester, Bapak Ibu. Oke, siap. Mbak Tati Sugiati ya? Oke. Mungkin udah lihat ya. Saya Ya, betul. Nah, ini contohnya nih. Kebetulan saya mengambil tema matematika ya. Mungkin kan ada yang ngajar di level bawah kayak SD kan. Nah, di sini saya ngambil kalau kita bilang fraction ya atau pecahan. Nah, di sini kita bisa langsung ngarahin ke anak-anak. Nah, di sini tuh terlihat ya teman-teman semua ada 1/4, 1/2, 3/5. Nah, di sini kita bisa nyuruh anak-anak gimana cara membuat 1/4. Jadi kita bisa mengarahkan mereka untuk membuat di bawah ini sudah terlihat juga ya ada yang 1/2, 1/4, 1/5. Kita mau buat 1/4 nih. Jadi kita bisa membuat seperti ini, mengarahkannya ke anak-anak kita nanti ya. Kayak gini. Mungkin bisa 1/4 sorry. Sorry kita ulang ya. 1/4. Nah, kita bisa langsung letakin ke sini. Oke, benar. Nah, selanjutnya 1/2. 1/2. Jadi mungkin anak-anak jadi happy ya belajar matematika yang jadi momok ya. Nah, selanjutnya 3/5. 3/5. Jadi kita harus menggambarnya 3/5. Nah, kita bisa langsung kasih ke sini. Oke, next. Yeay. Ya, ya. Oke, ya, mungkin Sesimpel itu, aja. tapi seru gitu ya, Bu ya, sebenarnya ya. Iya, jadi anak-anaknya kayak jadi antusias Ya, gitu, lebih betul. belajarnya jadi nggak bingung mereka, aduh gimana sih fraction Ya. itu. Kalau untuk yang mungkin di kelas 2 ya sudah mulai untuk mengenal saja, belum penambahan ya. Iya, betul. Gitu. Mungkin itu aja ya, saya Terima stop kasih. share. Dari SD IT Qurani. Oh ya Bu. Oh iya, Pak Aduhai ya Pak ya? Warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Aduha? Iya. Ini Pak Aduha atau? Ya Bu, nama saya Bapak Nurdi Abdin. Salam kenal semuanya Ibu, Bapak. Oh, baik. Bapak Nur Dewi Aftin ya. Ya. Pak Nur, bagaimana kondisi di SD IT Qurani, Pak Nur? Untuk sekarang Bu, kegiatan pembelajaran sudah kita mulai dengan sistem 2 sesi Bu. Oh begitu. Ya, dan selang-seling Bu. Hari ini 3 kelas, besok 3 kelas seperti itu Bu. Baik. Kalau 3 kelas seperti itu Pak, kira-kira ada misalnya tidak tercapai materinya atau bagaimana Pak? Ya jelas karena pengurangan waktu Bu ya. Kita juga ada kurikulum dari sekolahnya juga kan, ada juga kurikulum kedinasannya. Jadi berbagilah Bu
karena mungkin Hmm. waktu kan seperti itu, Bu. Baik, berarti kalau misalnya untuk upaya-upayanya Pak, untuk mendekati materinya itu seperti apa Pak? Sejauh ini Bu ya, kami sudah melakukan upaya untuk yang online, tetap kami buat video pembelajaran kepada anak-anak melalui channel-channel YouTube setiap guru kelasnya, Bu. Oh gitu, jadi Jadi setiap gurunya itu buat video pembelajaran melalui channelnya masing-masing. oh begitu Pak, bisa dilihat kan Pak channelnya Pak? Mungkin kami juga jadi lebih Oh. tahu gitu ya dengan SDIT Qurani Aduhan. Oh boleh Bu, biasa. nih ya Bu ya, saya share Iya, screen iya, Bu, iya. ya. Justru ini kesempatan kita nih untuk saling belajar Bapak. Tapi kalau saya Ibu itu tidak di publik Bu, karena konsumsinya untuk yang punya dapat link saja Bu. Tapi ada beberapa kelas yang masih bisa Bu Publish. diakses. Oh Ya. gitu, baik. Karena kita juga masih proses belajar Bu, bukan Iya. untuk diri atau apapun gitu Iya. kan. Baik, itu Bentar Bu Ida, ini saya coba. Iya. Iya. Ini adalah upaya-upaya kita ya Pak ya. Benar Ibu. Ya. Coba kita lihat SDIT Qurani. Nah, ini dia. Baik, seperti apa Pak? Coba. Berupa gambar-gambar ya Pak ya, video-videonya. Iya baik Pak, luar biasa. SDIT Qurani. Santo Paulus, ada ibu siapa nih? Bu, Tabeida Bu, Ibu? Tabeida. Oh ya, Tabeida. Nah, pengalamannya seperti apa Ibu di dalam pembelajaran? Atau keadaan pembelajaran di SMP Santo Paulus? Silakan Mbak. Ya, saya sendiri itu mengampu pelajaran PPKN. PPKN? Nah ya. Nah, khusus kelas 7 dan kelas 9 kebetulan ada materi tentang keberagaman di Indonesia. Jadi saya buat tugas proyek untuk anak kelas 7 dan kelas 9. Proyeknya itu sih yang saya buat ada beberapa pilihan. Salah satunya membuat rumah mini boleh dari lidip atau dari sti es krim, yang tentunya itu rumah adat tradisional. Boleh contohnya dari Sumatera sampai ke Papua boleh gitu. Nah yang kedua itu ada tarian daerah, yang ketiga lagu daerah, yang keempat pakaian daerah, dan yang kelima itu makanan tradisional. Jadi anak-anak itu boleh memilih mana yang sesuai dengan bakatnya. Nah hasilnya sih lumayan, kalau khusus tingkat SMP sudah mulai kreatif gitu. Itu saja sih. Baik, terima kasih Ibu Ida. Nah, pertanyaannya di Ibu Ida, untuk SMP Santo Paulus gitu ya, Ibu tadi mengampu mata pelajaran PPKN. PPKN, ya. Nah, ini karena tematik ya, Bu. Jadi nyambungnya ke kegiatan IPS tadi ya. Iya, ke IPS. Begitu. Nah, kalau dari sisi capaian pembelajaran PPKN sendiri bagaimana Bu? Kalau dari kegiatan itu? Hasilnya sih lumayan maksimal. Tapi kalau untuk pembelajaran saat ini daring, biasanya saya itu menggunakan media Zoom. Biasanya itu untuk menjelaskan materinya. Terus terkadang kalau ibaratnya tidak sempat untuk nge-zoom itu, biasanya saya rekam dulu pakai Bandicam, terus dikirim melalui
Classroom. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ida. Berarti untuk pembelajaran daring itu Ibu Ida sudah mampu ya untuk mengatasi hal-hal terkait dengan pembelajaran daring ini. Jadi Ibu buatkan videonya gitu ya Bu ya? Ya Bu. Ya, baik. Kan ini kita sudah 2 semester ya Bu ya mengalami kegiatan pembelajaran daring. Ada perubahannya nggak Bu yang Ibu lakukan? Dulu itu semester 1 itu kan masih awal ya Bu. Mau kita buat kejung pun anak-anak pasti masih beradaptasi, masih susah. Jadi di semester awal itu saya itu masih pakai WA dan juga Bandicam. Nah jadi Bandicam itu kan setelah kita udah rekam kita kirim ke via WA gitu. Nah tapi setelah semester 2 ini karena sudah ada Zoom, sudah lebih efektif sih menurut saya. Jadi kalau ibaratnya kita mau menjelaskan pun nggak harus direkam lagi, tapi kita sudah sediakan PPT-nya yang menarik gitu. Boleh diselipkan juga video-video yang berhubungan dengan materi. Baik, terima kasih. Untuk penilaiannya Bu, bagaimana Bu? Untuk penilaiannya sama seperti tadi pasti ada kendalanya ya. Jadi nggak semua siswa itu on pada saat pembelajaran. Jadi pasti ada yang nilainya bagus atau bahkan sampai paling rendah gitu. Ada yang sama kayak yang seperti tadi yang tidak memiliki HP, terkadang kami panggil ke sekolah.